Ya, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan siang bagi yang ada di Indonesia Timur dan Tengah ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali berbagi sedikit apa yang sudah pernah kita ketahui untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena waktunya yang terbatas, barangkali nanti untuk sampai kepada hal teknis kita tidak akan sampai di sana. Saya akan mencoba memberikan gambaran umumnya dulu. Untuk pengembangan bank soal secara teknis barangkali nanti jika diperlukan bisa ditindaklanjuti pada kesempatan yang lain. Saya memberikan gambaran umumnya dulu. Maaf Pak Bowo, suaranya terputus-putus. Iya. Apakah saya lancar kok? Oh, lancar ya. Berarti sinyalnya di tempat Ibu mungkin ya, Bu ya. Bu Kurnia. Iya. Ya. Lancar, Pak. Baik, kalau di judulnya pengembangan bank soal biologi dan sistem terbaru penilaian dalam SBMPTN, tetapi saya akan mencoba terbalik begitu supaya nanti Bapak Ibu ada gambaran sebetulnya seperti apa sih penilaian atau pemberian skor di SBMPTN yang sekarang. Bagaimana diketahui sejak tahun 2018 kita itu sudah meninggalkan sistem seperti yang mungkin saya alami dan juga mungkin Bapak Ibu alami. Kalau dulu kan benar itu dapat skor 4, salah -1, kalau tidak diisi kosong gitu ya. Nah itu pola itu adalah untuk memberikan reward bagi yang bisa memberikan jawaban benar pada setiap butir soal. Kemudian kalau salah diberikan punishment, ya, diberikan skor -1. Nah kalau memang betul-betul tidak bisa menjawab, tidak mampu, harapannya kita berada di sikap yang hati-hati sehingga tidak usah diisi saja. Ya, itu dulu. Nah ini Bapak Ibu sekedar gambaran bagaimana kita memberikan penilaian. Ini ada saya berikan contoh kasus dulu ya Bapak Ibu. Saya berikan contoh kasus dulu. Jadi ini misalnya kita punya 10 soal yang kolom 1 sampai 10 itu adalah nomor soal. Kemudian misalnya kita punya peserta 15. Nah, kalau di SBMPTN kan tidak mungkin 15 ya. Bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu soal. Nah, begitu. Nah, ini kemudian di-record jawabannya dari soal 1 sampai 10, butir 1 sampai 10. Kemudian setiap peserta kita record jawabannya juga mulai dari peserta 1 sampai 15 pada contoh kasus ini. Nah, kalau pada pengerjaan SBMPTN tentu pesertanya bisa puluhan bahkan mungkin ratusan ribu. Nah, ini sekedar gambaran kalau misalnya kita menggunakan penskoran yang lama, yang klasik, yang biasanya kita pakai sehari-hari. Dan mungkin juga Bapak Ibu setiap hari ulangan juga demikian. Misalnya begini, di bawah itu ada kunci jawabannya. Misalnya anggap saja nomor 1, soal nomor 1 kuncinya A. Kemudian nomor 2 soalnya kuncinya B dan seterusnya sampai soal nomor 10. Nah, pada penskoran klasik yang barangkali sampai dengan hari ini juga masih kita gunakan, setiap kali siswa menjawab benar, maka kita berikan skor 1, kalau salah skornya 0. Ini yang paling klasik ya. Termasuk yang tidak menjawab di situ juga diberikan skor 0. Nah, kalau benar baru kemudian diberi skor 1. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa peserta nomor 1 ini berhasil mengumpulkan 9 jawaban benar dari 10 soal. Sehingga jumlah skornya itu adalah 9. Ya. Kemudian yang peserta nomor 2 itu berhasil mengumpulkan 8 jawaban benar dan seterusnya sampai dengan peserta nomor 15 yang hanya berhasil mengumpulkan 2 jawaban benar dari 10 soal. Ya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kemudian kita bisa memberikan ranking. Kebetulan peserta nomor 1 karena skornya paling tinggi, maka dia dapat ranking 1, urutan pertama.
ya. Kemudian nomor 2 kebetulan juga peringkat 2 dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini karena hitungannya otomatis gitu ya. Nomor 6 itu sebetulnya juga peringkat 6, tetapi di situ ada 2 yang mendapatkan peringkat sama, yaitu peserta nomor 6 dan peserta nomor 11. Sehingga itu kalau dibuat ranking 6, ya ini bisa kita buat ranking 6 gitu ya, atau 7 sama saja, karena setelah 5 kalau pakai 6 ya tidak masalah, pakai 7 ya tidak masalah, karena ini sama-sama skornya 4. Dan seterusnya sampai kemudian peserta nomor terakhir, yaitu peserta nomor 15. Maaf, ini saya geser dulu. Nah, ini hanya berhasil mengumpulkan 1 jawaban benar dari 10 soal tadi. Maka dia berada di peringkat terakhir, nomor 15. Nah, ini urutan rankingnya. Sehingga kalau misalnya di sebuah prodi begitu, atau sebuah jurusan tertentu hanya mengambil 5 misalnya, maka ini nomor 1 sampai nomor 5 masuk. Ya, begitu. Ini kalau pakai skor klasik ya, penskoran klasik. Dan ini tidak pernah dipakai di SBMPTN. Kalau zaman saya dulu namanya UMPTN. Ya. Ini penskoran yang paling klasik yang sampai saat ini juga masih banyak yang menggunakan, termasuk kita kalau ulangan harian itu masih pakai skor ini, penskoran seperti ini. Kemudian saya lanjutkan, ini dengan data yang sama. Jadi dengan data yang sama, ini ternyata bisa diolah dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini misalnya kita menggunakan sistem penskoran yang lama pada SBMPTN, atau dulu zaman saya namanya UMPTN. Sehingga dari sini kita bisa ketahui bahwa setiap siswa yang menjawab benar pada butir soal maka diberikan skor 4. Kalau menjawab salah maka diberikan skor -1. Nah, kalau tidak menjawab baru kemudian skornya 0. Dari situ kita bisa punya tabel ini. Nah, dari situ kita punya tabel ini. Sehingga peserta nomor 1 dengan akumulasi jawaban yang benar dikurangi dengan punishment, dia mendapatkan jumlah skor total 35. Masih kebetulan juga berada pada peringkat 1. Ya. Kemudian misalnya ini yang nomor 6 yang kelihatan ada bolongnya, artinya dia nomor 6 tidak mengerjakan, maka pada nomor 6 ini diberikan skor 0. Kemudian untuk skor-skor yang lain, yang -1 artinya dia menjawab dengan salah dan hanya 1, 2, 3, 4 jawaban benar dari 10 soal dan 1 yang tidak dijawab, sisanya adalah jawabannya salah. Dari situ kita juga bisa membuat ranking, urutan peringkat ya berdasarkan skor total ini. Kebetulan ini hampir sama tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini 7 juga sama. Ya, hampir sama. Ya, hampir sama. Antara penskoran klasik dengan penskoran SBMPTN yang lama ya, dengan sistem reward dan punishment. Nah, sekarang bagaimana dengan SBMPTN yang baru? Nah, ini Bapak Ibu, karena ini baru dipakai sejak tahun 2018, ini nanti akan menghasilkan sedikit urutan ranking yang berbeda atau peringkat yang berbeda dari setiap peserta tes. Saya perlihatkan analisisnya menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ini salah satunya misalnya karena ini menggunakan sistem yang namanya item response theory. Ya, sebetulnya teori ini juga sudah lama gitu ya. Hanya penerapan di SBMPTN baru kita mulai tahun 2018. Nah, salah satunya ini bisa kita gunakan menggunakan RAS model. Nah, dari situ Bapak Ibu, setiap soal itu tidak langsung kemudian kalau benar 1 salah 0 kemudian selesai, tidak begitu. Jadi nanti akan dipertimbangkan bobot dari setiap soal secara empirik. Maksudnya bobot setiap soal secara empirik itu bagaimana? Jadi begini,
panitia atau bahkan peserta itu tidak akan pernah tahu sebelumnya soal yang dikerjakan itu termasuk soal yang sulit atau soal yang mudah. Jadi itu akan ketahuan soal itu termasuk kelompok soal yang sulit atau soal yang mudah setelah datanya terkumpul. Jadi data yang terkumpul secara empiris yang bicara secara nyata di lapangan itu baru bisa dipakai untuk menentukan. Jadi kebetulan ini urutan soal nomor 1. Ini peserta nomor 1 ya. Ini peserta nomor 1. Ini mendapatkan nilai skala logit namanya. Jadi ini measure itu adalah skala logit. Nanti saya akan ceritakan apa itu yang dimaksud dengan skala logit Bapak Ibu. Kebetulan nomor 1, 2, 3 urutannya hampir sama, nanti ada sedikit yang berbeda. Nanti akan saya tunjukkan rangkumannya. Sehingga ini urutannya, urutan peringkatnya dari yang paling atas sampai yang paling bawah dari 15 peserta itu jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nomor 10, nomor 6, peserta nomor 6, peserta nomor 11, nomor 7, 8, dan seterusnya. Kebetulan yang terakhir juga nomor 15. Nah, bagaimana tahapan penghitungannya nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini saya bandingkan dulu. Ini dengan data yang sama, pengerjaan yang sama tadi, ya, dari jawaban siswa yang terkumpul. Ini kalau kita urutkan berdasarkan nomor peserta. Jadi nomor peserta 1 sampai nomor 15 kalau dengan penggunaan penskoran yang klasik, peserta nomor 1 kebetulan dapat peringkat 1 dan seterusnya. Kemudian 10 itu untuk peserta nomor 6, dia mendapatkan peringkat 10. Kemudian peserta nomor 7 mendapatkan peringkat ke-6, peserta nomor 8 peringkat 11, peserta nomor 9 peringkat nomor 7. Dan kebetulan dengan SBMPTN yang lama, ini antara klasik dengan SBMPTN lama itu sama persis. Kebetulan ya, tapi nanti dalam kasus yang besar, ini bisa berbeda Bapak Ibu. Jadi dengan data yang besar itu berbeda. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan dengan SBMPTN yang baru, dengan item response theory, peringkat untuk peserta 1 sampai nomor 9 itu mendapatkan peringkat yang sama. Tetapi peserta nomor 10 Bapak Ibu perhatikan di sini, dengan SBMPTN yang baru ini mendapatkan peringkat ke-8. Ya, kalau pada SBMPTN yang lama ini peserta nomor 10 peringkatnya 12. Jadi lebih beruntung dengan menggunakan sistem penilaian yang baru di SBMPTN yang baru yang dipakai sejak tahun 2018 ini untuk kasus peserta nomor 10. Sebaliknya untuk peserta nomor 11 itu lebih diuntungkan dengan SBMPTN yang lama karena dia berada di peringkat 8. Sementara pada SBMPTN yang baru dia turun peringkat jadi 12. Dan seterusnya. Kebetulan untuk peserta yang nomor 12 ini peringkatnya sama, nomor 13 juga demikian. Nah ini kalau kita bandingkan Bapak Ibu, ini contohnya, kalau kita buat berdasarkan peringkat gitu ya, kita urutkan karena sebuah prodi atau sebuah jurusan nanti dalam mengambil mahasiswa sesuai dengan kuotanya maka akan diurutkan dari peringkat yang paling tinggi sampai yang paling atas. Contoh misalnya, ini pada penilaian yang klasik kalau kita mau ambil 4 mahasiswa ya, baik menggunakan klasik atau menggunakan SBMPTN lama maupun menggunakan SBMPTN yang baru yang disebut dengan IRT ini, item response theory, aman. Nomor 1 sampai nomor 4 ini aman. Ya. Kalau kemudian ambilnya 5, nah ini peserta nomor 5 ini masih masuk, ini juga masih masuk, ini masih masuk. Ya, peserta nomor 5 masuk. Kemudian kalau ambil 6 mahasiswa misalnya di sebuah prodi, ini peserta nomor 1, 2, 3, 4, 5, 10 dengan klasik ya, tapi ini kan tidak dipakai. Kemudian kalau yang pakai SBMPTN yang lama itu peserta nomor 1 sampai nomor 6 aman, dia bisa masuk di jurusan tertentu itu.
Tetapi dengan SBMPTN yang baru, nomor 6 sudah tidak bisa masuk. Ya, yang bisa masuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, kemudian nomor 10. Karena peserta nomor 6 berada pada peringkat berikutnya. Dan seterusnya. Nah, ini saya urutkan berdasarkan peringkatnya Bapak Ibu. Jadi ini peserta nomor 7, 8, 12, 13 kalau kita menggunakan skor 1-0 tadi, ya, itu berada dalam peringkat yang sama yaitu pada urutan ke-7. Sedangkan pada SBMPTN yang lama nomor 7 dan 12 itu berada pada peringkat ke-7. Sedangkan nomor 8 kemudian nomor 13 itu turun peringkat dengan SBMPTN yang lama. Nah, kebetulan ini yang dengan IRT 7, 8, 12, 13 itu hampir sama dengan yang penilaian klasik. Ya. Nah, kemudian yang peringkat ke-8 itu SBMPTN lama itu peserta 8, 9, 13, 14 itu berada pada peringkat yang sama yaitu peringkat ke-8. Tapi dengan yang baru yang berada di peringkat 8 itu hanya nomor 9 dan nomor 14 saja. Sedangkan yang nomor 13 itu berada pada peringkat sebelumnya. Yang kebetulan terakhir itu berada pada peringkat yang terakhir. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu. Kebetulan ini datanya sedikit. Kalau datanya banyak itu nanti akan bisa terjadi data yang sangat dramatis. Contohnya begini. Misalnya dari 10 soal ya Bapak Ibu. Ada peserta yang mampu mengerjakan soal 5 saja. Ya, misalnya peserta A, ya, peserta A mengerjakan mengerjakan soal 5 saja dari 10 soal. Kemudian ada peserta B juga bisa mengerjakan 5 soal dari 10 soal. Tetapi yang dikerjakan yang berbeda. Yang dikerjakan atau benarnya itu berada pada soal yang berbeda. Maka itu akan menghasilkan skor yang berbeda. Kalau dengan penilaian yang klasik itu akan sama. Dengan penilaian SBMPTN yang lama juga akan sama, tetapi dengan IRT akan berbeda. Berbedanya bagaimana? Karena bisa jadi kalau si A tadi mengerjakan pada soal atau benar pada soal-soal yang bobotnya tinggi, maka dia skornya tinggi. Tapi kalau si B yang berhasil mengerjakan 5 soal yang benar tadi pada soal-soal yang mudah, maka skornya itu akan rendah. Nanti akan saya perlihatkan Bapak Ibu bagaimana cara mengolahnya. Nah Bapak Ibu, sebetulnya tahapan-tahapannya saya lewati dulu ini. Nanti akan saya ulangi lagi bagaimana saya lewati dulu ini. Nah ini Bapak Ibu, sejak tahun 2018 itu kita sudah menggunakan IRT. Jadi tahapan penghitungannya menjadi seperti ini. Mohon maaf. Ya, menjadi seperti ini. Jadi tahap pertama itu seluruh jawaban benar itu akan diberikan skor 1 poin. Kemudian untuk jawaban salah dan tidak menjawab itu 0. Ya. Kemudian setelah itu dihitung ya atau dianalisis dengan menggunakan IRT atau IRT. Sehingga di situ setiap soal yang benar itu akan dianalisis karakteristiknya. Jadi penentuan bobot soal atau tingkat kesulitan soal itu bisa dilakukan setelah semua jawaban itu terkumpul, setelah semua peserta datanya masuk, ya. Baru kemudian bisa kita lihat tingkat kesulitannya dibandingkan antara satu soal dengan soal yang lain. Caranya bagaimana? Kalau soal itu banyak dikerjakan secara benar oleh peserta, maka itu disebut sebagai soal yang mudah. Sebaliknya, kalau ada soal, butir soal itu yang menjawab benar itu sedikit, maka soal itu disebut dengan soal yang sulit. Nah, soal yang sulit itu bobotnya tinggi. Soal yang mudah itu bobotnya rendah. Nah, kemudian setelah itu, karakteristik dari tiap soal yang didapatkan di tahap 2 tadi,
itu akan digunakan untuk menghitung skor peserta. Nah, sehingga butir soal yang relatif sulit itu akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan butir soal yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tahapannya seperti ini. Jadi peserta itu mengikuti tes melalui UTBK, kemudian jawaban terkumpul, semua peserta datanya dikompilasi, kemudian pengetikan jawaban, benar itu 1, salah 0, tapi ini tahap pertama Bapak Ibu, ini belum final. Kemudian penghitungan jawaban benar atau salah dari setiap butir, kemudian penentuan bobot tiap butir. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau soal itu banyak dikerjakan secara benar oleh peserta, maka di situ bobotnya rendah, ya, bobot dari butir soal itu rendah. Sebaliknya, kalau soal itu yang menjawab benar hanya sedikit, maka bobotnya tinggi. Nah, di situ kemudian ditentukan bobot dari setiap butir soal. Baru kemudian penghitungan setiap jawaban benar, setiap butir berdasarkan bobot soal dari setiap peserta. Baru kemudian nanti menghasilkan nilai UTBK. Nah, gini Bapak Ibu, ini gambarannya. Apakah sampai di sini bisa diterima Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya, baik ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu saya lanjutkan, nggih. Nah, ini pengembangan bank soalnya nanti saya bahas belakangan. Saya kembali ke slide yang di awal tadi. Nah, dari data yang sama ini Bapak Ibu, dari data yang sama tadi yang 15 peserta dari contoh yang saya sajikan di awal tadi, dari 15 peserta dengan 10 item soal. Ini kemudian dibuat peta dulu, ya, dibuat peta, namanya peta right atau right map. Ini saya perlihatkan, ini contoh right map Bapak Ibu. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ini hasil pemetaan right, ya, namanya right map. Jadi begini, di dalam IRT atau IRT tadi, item respon teori tadi, dianalisis. Nah, salah satunya menggunakan RAS model. Nah, di dalam RAS model, semua ukuran dalam hal ini adalah peserta dan item soal itu dinyatakan dalam satuan yang namanya logit. Ya, satuannya namanya logit, ya. Di peta right ini disebut dengan measure. Ya, disebut dengan measure. Nah, ini adalah mistar logit. Mulai dari skala 3, kebetulan yang dari tadi data yang tadi kita dapati itu kita olah, ya. Nanti tahapan pengolahannya bagaimana barangkali pada kesempatan yang lain akan kita bahas kalau masih ada kesempatan. Itu menghasilkan mistar logit mulai dari skala 3 sampai skala min 3, ya. Jadi 3 sampai dengan min 3. Di sebelah kiri ini adalah person. Person itu adalah peserta tes atau siswa. Kemudian di sebelah garis kanan ini mistarnya mistar logit, ya, mistar logit. Di sebelah kanannya itu adalah peta untuk butir soal. Nah, Bapak Ibu, semakin tinggi nilai logit dari peserta, maka dia semakin pinter. Ya. Sebaliknya, semakin rendah nilai logitnya, ini kan peserta nomor 1 laki-laki, ya, peserta nomor 1 laki-laki, ini kan antara 2 sampai 3, kira-kira mungkin 2,5 ya, atau 2, sekian. Ya. Itu nilai logitnya, sehingga dia paling tinggi, peserta nomor 1. Nah, tadi kan ketahuan pakai
penilaian dengan cara klasik pun dia peringkat 1. Dengan SBMPTN yang lama dia juga peringkat 1. Dengan IRT ternyata juga dia berada pada peringkat paling tinggi. Dan sebaliknya, di sini ada peserta nomor 15. Ya, peserta nomor 15 ini peserta yang paling akhir. Nilai logiknya paling rendah. Tadi dengan penilaian yang klasik tadi yang 1-0 dia juga berada pada peringkat terakhir, yang SBMPTN lama juga peringkat terakhir, pakai IRT juga berada pada peringkat terakhir. Nah, Bapak Ibu, dengan kelebihannya dengan menggunakan IRT ini, dengan yang saya contohkan ini dengan menggunakan RAS model, kita bisa mengukur bobot antara peserta tes dengan butir soalnya. Jadi antara butir soal dengan bobot pesertanya itu bisa kita ukur. Di sini bisa kita lihat. Jadi yang di sebelah garis kiri ini adalah untuk peta untuk peserta, di sebelah kanan adalah peta untuk butir soal. Nah, kita lihat di sini yang paling tinggi peserta yang paling pintar adalah peserta 01L. 01 itu adalah peserta nomor 1, L itu jenis kelaminnya laki-laki, ya, kebetulan laki-laki. Kemudian di bawahnya adalah peserta nomor 2. Jenis kelaminnya laki-laki. Bapak Ibu bisa ketahui di sini kira-kira peserta yang berada pada peringkat yang sama, yang bobotnya sama, itu peserta nomor berapa? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dari peta ini 5 dan 10. ya, dari peta ini kelihatan nomor 5 dan nomor 10 itu dia bobotnya sama, kemampuannya sama. Ya, kebetulan nomor 5 laki-laki, nomor 10 perempuan. Demikian pula yang nomor 6 dan nomor 11 Bapak Ibu. Jadi ini bobotnya sama. Kemudian ini juga 7, 8, 12, 13 ini juga bobotnya sama. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanannya. Di sebelah kanan ini kita bisa melihat peta persebaran bobot soal. Ya, peta persebaran bobot soal. Yang paling sulit, jadi semakin tinggi nilai logiknya atau semakin besar nilai logiknya, soal itu semakin sulit Bapak Ibu. Maka dari sini kita ketahui soal yang paling sulit adalah soal nomor 6. Iya, soal nomor 6. Ini soal yang paling sulit. Nah, tetapi dalam kasus contoh ini, sekalipun dia paling sulit, masih bisa ditaklukkan oleh peserta nomor 1. Ya, masih berada di bawah nilai logik peserta nomor 1. Ya, artinya peserta nomor 1 ini nilai logiknya lebih tinggi daripada nilai logik peserta nomor 6. Nah, tetapi soal nomor 6 itu bagi peserta nomor 2 itu susah. Jadi bagi peserta nomor 2 jadi soal nomor 6 ini bagi peserta nomor 2 susah. Apalagi bagi peserta nomor 3. Gitu ya. Nah, berikutnya, contoh berikutnya ini soal nomor 1. Soal nomor 1 ini bagi peserta nomor 1, peserta nomor 2, peserta nomor 3 itu susah. Ya, susah gitu ya. Sulit gitu ya. Artinya dia kemungkinan besar kalau menjawab soal ini adalah salah. Kalau seandainya nanti datanya dia menjawab benar, bisa jadi karena keberuntungan. Nah, tetapi soal nomor 1 ini bagi peserta nomor 4, itu adalah susah. Kemungkinan besar jika soal nomor 1 ini dikerjakan oleh peserta nomor 4, kemungkinan besar dia akan menjawab salah. Nah, sebaliknya, di sini kita bisa melihat antara peserta nomor 4 dengan soal nomor 4, nomor 8, dan nomor 9. Ini berada pada skala logik yang sama. Berada pada nilai logik yang sama. Artinya apa? Peserta nomor 4 ini kalau diberikan soal nomor 4, soal nomor 8, dan soal nomor 9 itu sifatnya 50-50. Bisa benar, bisa salah. Ya, bisa benar, bisa salah. Sebaliknya, peserta nomor 4 kalau mengerjakan soal nomor 5 sudah pasti benar. Kemungkinan besar benar. Tetapi tidak begitu untuk soal nomor 5 bagi peserta nomor 5 dan nomor 10.
Nah, itulah Bapak Ibu gambaran bagaimana kita menganalisis ya. Gambaran analisis dengan item respon teori tadi. Nah, ini akan terkonfirmasi Bapak Ibu dari sini. Ya, tadi ini sudah saya tampilkan, sehingga kalau dari peta ini saya tampilkan perkecil kemudian saya screenshot, maka kita tahu bahwa siswa yang paling pinter itu adalah sebagaimana yang kita ketahui itu adalah siswa nomor 1 ya, nilai logiknya paling tinggi. Kemudian berikutnya kita bisa tahu juga siswa yang paling lemah atau peserta yang paling lemah itu adalah peserta nomor 15 ya. Kemudian rata-rata peserta itu ada di mana? Rata-rata peserta itu ada di sini. Jadi ini M itu artinya median, itu rata-rata kemampuan peserta ada di sini. Ya, itu rata-rata kemampuan peserta. Kemudian kalau kita lihat dari sisi persebaran soalnya, Bapak Ibu, dari sisi persebaran soalnya, ini soal nomor 6 itu soal yang paling sulit. Ya, sekalipun soal ini paling sulit, tetapi masih bisa ditaklukkan oleh peserta nomor 1. Gitu ya. Kemudian soal yang paling mudah itu adalah soal nomor 7. Nah, Bapak Ibu barangkali ada yang mau berkomentar dengan peta ini? Bagaimana dengan peserta nomor 15? Jadi peserta nomor 15 itu peserta yang paling lemah. Bahkan terhadap soal yang paling mudah saja, dia tidak bisa menaklukkan. Seandainya dia menjawab benar, itu bisa jadi karena keberuntungan. Bisa jadi karena tebak beruntung. Ya, jadi dengan menggunakan RAS model untuk IRT ini, item respon teori ini, kita bahkan bisa menentukan soal siswa itu menjawab benar dengan betul-betul benar ataukah hanya sekedar tebak beruntung. Ya. Nah, kemudian ini adalah rata tingkat kesulitan soal. Nah, kalau dilihat dari rata kemampuan siswa dengan rata kemampuan soal, ini sebetulnya secara umum ya Bapak Ibu, secara umum itu lebih berat bobotnya atau lebih tinggi bobotnya tingkat kesulitan soal secara umum dibandingkan dengan kemampuan peserta. Nah, begitu cara membacanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berkomentar, silahkan. Monggo Bapak Ibu yang akan langsung berkomentar atau menanggapi paparan dari Pak Purwo, monggo. Ya. Kalau belum ada mungkin saya lanjutkan dulu ya, Pak Krisnawan. Nah, ini analisis. Nah, nanti saya lanjutkan di berikutnya saja. Nah, ini saya ingin memperlihatkan bagaimana hasil pengukuran realnya Bapak Ibu, hasil pengukuran realnya. Nah, ini hasil pengukuran realnya. Jadi ini peserta nomor 1 sampai peserta nomor 15, tetapi sudah diurutkan berdasarkan kemampuannya. Nah, kemampuan dalam hal ini ditentukan berdasarkan skala logik. Ya, tadi kita sudah tahu peringkingannya. Jadi peserta nomor 1 itu punya nilai logik 2,62. Yang tadi kalau kita lihat di mapnya tadi kan antara angka 2 dengan 3 ya. Tadi saya mengatakan kira-kira 2,5 lebih sedikit. Nah, dan seterusnya sampai kemudian peserta nomor 15 itu nilai logiknya paling rendah, yaitu min 2,61. Nah, ini Bapak Ibu. Ini contohnya. Kemudian kalau kita ingin melihat bagaimanakah proses pengukuran dari bobot soalnya, ini ada di sini. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita ada kesempatan untuk berlatih Bapak Ibu. Ini bisa kita lakukan kok. Nah, ini.
Ini bisa kita lihat Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari tingkat kesulitannya, yang paling sulit tadi kan soal nomor 6 karena nilai logiknya paling tinggi. Jadi ini plus 2,08 nilai logiknya. Dan soal yang paling rendah tadi bobot kesulitannya atau tingkat kesulitannya adalah soal nomor 7, min 1,72. Nah, ini yang paling rendah. Ini paling rendah. Nah, kita lihat misalnya soal nomor berapa ini? Nomor 4, 8, kemudian 9. Nah, ini kan punya nilai logik yang sama. Artinya dia memiliki bobot yang sama. Nah, saya akan perlihatkan ini juga Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah. Ini adalah penentuan petanya. Nah, dari soal itu kita juga ini sekaligus nanti nyambung untuk yang pengembangan bank soal. Mestinya bank soal itu sampai kepada analisis distraktor. Apa itu distraktor? Distraktor itu pengecoh ya Bapak Ibu. Jadi kalau pada soal pilihan ganda itu kan ada kunci jawaban dan ada pilihan yang bukan kunci jawaban. Nah, pilihan yang bukan kunci jawaban itulah yang disebut dengan distraktor. Nah, kita juga bisa melakukan analisis tadi. Dari soal yang paling sulit, soal nomor 6, sampai dengan soal yang paling mudah, soal nomor 7. Gitu ya. Bagaimanakah distraktor itu berfungsi? Kita bisa melihat, misalnya soal nomor 6. Soal nomor 6 itu ada yang tidak menjawab. Jadi 0, ini kosong, ini 0, ini tidak menjawab. Ini ternyata oleh 5 peserta. Jadi dari 15 peserta tadi ada 5 peserta yang tidak menjawab soal nomor 6. Ya, kalau dilihat persentasenya adalah 33. Kemudian ini rata-rata abilitas peserta, kemampuan peserta. Ya. Kemudian yang menjawab D itu ada sebanyak 2 peserta, persentasenya berarti 13%. Kemudian yang menjawab B itu ada 4 peserta, persentasenya 27%. Kunci jawab opsi A itu dijawab oleh 2 orang peserta, berarti 13%. Kemudian pada kunci jawabannya, ya, ternyata hanya ada 1 peserta saja yang, ada 2 peserta yang menjawab. Ya, pada kunci jawaban tadi. Nah, di sini kita bisa melihat apakah distraktor itu berfungsi dengan baik. Jadi kalau distraktor itu berfungsi dengan baik, semakin menuju ke kunci jawaban, abilitas pesertanya itu semakin menunjukkan tren kenaikan secara sistematis. Jadi ini kalau kita lihat yang tidak menjawab ini sebesar min 1,4, berarti ini paling rendah nilainya. Kemudian yang menjawab D itu min 1,05, itu berarti naik, artinya bobotnya kan nilainya semakin tinggi. Yang menjawab B itu min 0,14, semakin tinggi lagi. Yang menjawab A 0,00, berarti lebih tinggi lagi nilainya. Dan di kunci jawaban itu abilitasnya 2,15. Artinya apa ini? Distraktor ini berfungsi dengan baik. Jadi soal nomor 6 ini opsi A, B, C, D, E itu sudah bagus, ya. Termasuk kuncinya itu juga bagus, ya. Dari analisis ini. Maka di situ kita bisa lihat bahwa distraktor itu berfungsi dengan baik. Ya, distraktor berfungsi dengan baik. Kemudian kita lihat contoh kasus yang lain, misalnya soal nomor 9 dan soal nomor 15. Nah ini, soal nomor 9 dan soal nomor 15. Kita lihat, soal nomor 9, opsi C itu yang menjawab 4 orang. 27%, maka abilitasnya adalah min 1,37. Kemudian opsi A itu yang menjawab 5 orang, persentasenya 33. Tetapi kita lihat di sini bahwa ternyata abilitasnya bukan
naik tetapi malah turun. Ya, bukan naik tetapi malah turun dari min 1,37 menjadi maaf ini naik ya. Ya, naik ya. Kemudian ini masih naik. Kemudian yang E ya, yang E ini kita lihat ada satu orang yang menjawab, maka nilai abilitasnya 1,69. Kemudian yang B kunci jawabannya, jadi ini nilainya 1, itu ada 5 orang yang menjawab. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa yang menjawab E itu abilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang menjawab B pada kunci jawaban. Nah, berarti di sini kebetulan ini ada tanda bintangnya, maka ada distraktor yang tidak berfungsi dengan baik, Bapak Ibu. Jadi ini cara ngecek apakah distraktornya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Ya. Kemudian ini soal nomor 5 juga begitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada penurunan abilitas antara C dengan E. Nah, maka di sini diberi tanda bintang, artinya ada masalah dengan distraktornya. Maka di situ distraktor itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, itulah analisis kita pada IRT ya, maaf. Kemudian saya ingin perlihatkan ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita juga bisa melakukan analisis. Nah, ini namanya analisis skalogram atau skala Gatman. Ya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah peserta tes nomor 1 sampai nomor 15. Ini sudah diurutkan berdasarkan peringkatnya, berdasarkan nilai logiknya. Kemudian ini adalah nomor soalnya. Nomor 7, 2, 3, 10. Karena tadi ada 10 soal. Ini soal nomor 5, 4, 8, 9, 1, 6, dan terakhir 6 ya. Ini yang paling susah. Soal yang paling susah tadi kan soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kan di analisis kita dari peta right tadi, right map tadi, kan kita lihat bahwa peserta nomor 1 itu lebih tinggi kemampuannya dibandingkan dengan soal nomor 6. Ya. Artinya nomor 6 dia masih bisa menaklukkan, tapi di situ soal nomor 1 salah. Nah, ini berarti ada mungkin dia teledor di dalam mengerjakan. Nah, di sini kita juga bisa melihat Bapak Ibu, peserta nomor 8 ini termasuk peserta yang sukanya tebak beruntung. Jadi pada soal-soal yang mudah, soal nomor 7, nomor 2, nomor 3, nomor 10 dan seterusnya sampai nomor 10, dia kan salah. Padahal ini kan mudah. Tetapi untuk soal yang susah, soal nomor 1 dia malah benar. Nah, kemungkinan besar soal yang dikerjakan benar oleh peserta nomor 8 itu karena dia keberuntungan. Ya, karena keberuntungan. Nah, begitu Bapak Ibu analisisnya. Kemudian ini saya ingin perlihatkan lagi namanya diff, analisis pembedaan ya. Ini contohnya. Ini soal nomor 7 sampai dengan soal yang nomor 6 yang paling sulit. Ini yang paling mudah ya. Kita lihat yang warna hitam itu adalah peserta laki-laki. Kemudian yang warna merah itu peserta yang perempuan, yang hijau ini adalah rata. Kita bisa melihat di situ apakah soal-soal itu bias gender atau tidak. Contoh misalnya soal nomor 5. Soal nomor 5 ini ternyata memiliki perbedaan. Yang hitam itu untuk laki-laki, yang merah itu adalah untuk perempuan. Ya, jadi itu beda. Beda lagi dengan soal nomor 2. Baik laki-laki maupun perempuan hampir sama kemampuannya. Nah, bisa jadi soal-soal yang seperti ini, soal nomor 5 itu adalah soal yang bias gender. Ya, demikian pula ini, soal nomor berapa ini? Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini juga ada perbedaan. Nah, itu Bapak Ibu gambaran sedikit tentang bagaimana kita melakukan analisis dari
soal-soal yang sekarang dinilai pada SBMPTN. Saya lanjutkan. Ini tadi sudah. Nah, sebetulnya pokok persoalannya ada di sini Bapak Ibu. Bagaimana kita menilai atau punya persepsi tentang skor dan pengukuran. Jadi selama ini kalau soal itu dijawab dengan benar kita berikan 1, salah kita berikan 0. Nah, ini sudah kita anggap sebagai pengukuran. Padahal itu belum tentu. Ya, belum tentu pengukuran, tidak selamanya. Ini yang jadi permasalahannya. Jadi kalau kita mengukur itu mestinya acuan kita adalah ukuran seperti yang ada pada fisika. Contoh misalnya kalau kita mengukur tinggi, ada orang yang tingginya 100 cm, ya, ada orang yang tingginya 140 dan ada orang yang tingginya 180 cm, maka mestinya skala ini sama. Selisih antara 100 ke 140 itu selisihnya sama dengan 140 ke 180, ya. Itu mestinya begitu. Artinya menghasilkan equal distance, jaraknya sama. Nah, sementara kalau pada soal karena itu sifatnya adalah laten, sifatnya adalah abstrak, itu tidak bisa dengan cara langsung begitu. Nanti akan kita perlihatkan. Kemudian karakteristik yang kedua Bapak Ibu, mengukur itu harus ada standarnya. Dari mana pengukuran itu dimulai? Seperti kalau kita ke pom bensin itu ya Bapak Ibu. Biasanya kan petugas menawarkan dari 0 ya Pak gitu. Nah, artinya apa? Dari 0 itu mulai dari belum ada BBM yang dimasukkan ke dalam tangki mobil atau motor kita. Itu berarti 0 karena belum ada yang dimasukkan. Begitu dimulai dipencet ada bensin yang masuk atau BBM masuk ke dalam tangki kita, maka hitungan dimulai. Nah, kalau ini kan dikiranya berumah tangga ini ya. Dari 0 ya Pak. Kalau di gambar yang lain, nah, itu nanti banyak ya yang interpretasinya. Jadi 0 itu adalah dari mana pengukuran itu dimulai. Nah, ini contoh ya, contoh Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya 50 soal biologi di SMA misalnya, kemudian di situ dikerjakan oleh 4 siswa kelas 12, tetapi dari 50 soal itu ada 10 soal biologi yang soalnya berbobot di kuliah S1 ya. Artinya tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, dari 4 orang yang mengerjakan itu misalnya Andi itu berhasil menyelesaikan 30 soal dari 50 soal yang ada tadi. Budi 35 soal dia berhasil selesaikan. Cherry ada 40 soal yang berhasil dia selesaikan. Dan Dani ada 45 soal yang berhasil dia selesaikan dari 50 soal. Nah, pertanyaannya, apakah perbedaan skor antara Andi dan Budi, maaf ini kurang D ya, Andi dan Budi dengan Cherry dan Dani ini sama? Monggo Bapak Ibu boleh berpendapat. Saya Pak. Ya, monggo silakan Bu. Ya, sebentar Pak, sebentar. Kalau dari keterangan Bapak itu Cherry dan Budi, walaupun mungkin Budi dari keterangan tadi menggunakan skala IRT, bisa saja ada kemungkinan Budi nilainya lebih tinggi karena mungkin dia mengerjakan soal-soal yang lebih sulit dibandingkan dengan Cherry. Yeah. Jadi ada kemungkinan kalau saya lihat tadi dari keterangan Bapak yang menggunakan IRT, ada kemungkinan juga kalau misalnya Budi bisa menyelesaikan soal-soal itu dengan soal-soal grade yang mungkin kata Bapak dari S1 misalnya dari 50 soal itu ternyata ada 15 yang S1 semuanya dia mengerjakan, misalnya Budi bisa mengerjakan 15 yang S1 betul semuanya, sementara Cherry hanya mungkin betul 3 atau 5, ada kemungkinan Budi nanti skor terakhir menggunakan IRT lebih tinggi daripada Cherry. Ya, terima kasih Bapak. Bu Ismiati. Nah, pertanyaan saya begini Bu, ini kan antara Andi dan Budi, ini kan Andi dan Budi ya Allah, saya tadi Cherry dan Budi. Ya, Andi dan ya, Budi. Gimana? Ini kan Andi dan Budi ini kan selisihnya 5 soal yang dia berhasil kerjakan. Budi 35, Andi 30. Ini kan ada selisih 5. Betul. Kemudian
Cherry dan Dani itu juga 45 untuk Dani, Cherry 40. Pertanyaannya, apakah jarak antara Andi Budi dengan Cherry Dani itu sama? Kalau jarak secara jumlah soal itu sama, tetapi Ya. nanti skornya tuh nggak sama. Ya, Tergantung dari tadi jumlah soal dari analisis IR tadi, jumlah soal mana yang dia kerjakan dengan kesulitan yang lebih tinggi. ya. Itu menurut saya, tapi Ya. nggak tahu betulnya. Ya, terima kasih Bu Ismiati. Iya, Jadi, sama-sama. kalau- Pak, mohon maaf. Ya, silakan. Mohon Bu. maaf. Ya, Dari keterangan ini tadi saya tanya ya Pak ya sekalian. Ya, sekalian, Mumpung ya. saya buka mic. Saya kan juga pernah pakai analisis Ambuso ya Pak ya. Itu juga ada di sampai detail seperti itu. Nah, karena ini mungkin analisis IRT itu lebih lebih detail, saya tanya. Berarti analisa ini itu kan sudah ada programnya ya Pak ya? Ya, betul Bu. Ya, ada programnya Iya, kan, Pak. iya, betul. Nyun sewu. Ya. Bisakah kami memperoleh program ini biar saya bisa tempatkan untuk menganalisis soal saya pada saat saya harus menggunakan ulangan dengan bobot soal-soal yang berbeda Ya, untuk kualifikasi soal level 1, level 2 dan level 3 begitu, Bapak. Bisa, Terima Bu. kasih. Iya, ya. Setuju. Ya, terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu, softwarenya nanti ada yang gratis, ada yang trial, dan ada yang berbayar. Kalau yang trial itu memang ada keterbatasannya, keterbatasan kemampuan analisis artinya, baik dari jumlah soalnya maupun jumlah pesertanya. Tetapi kalau yang berbayar itu memang sampai unlimited gitu ya. Bahkan sampai puluhan juta pun bisa, puluhan juta data bisa dianalisis sekaligus. Tetapi kalau yang berbayar, ya. Nyuwun sewu, saya potong sebentar. Yeah. Tadi ada menarik berbayar dan tidak. Kalau misalnya berbayar itu kami harus aksesnya kemana. Kalau yang tidak berbayar mungkin hanya download di Google ya Pak ya. Yang saya tanyakan yang berbayar itu aksesnya kemana? Kira-kira itu belinya sekali beli langsung. Kayak misalnya saya beli Microsoft 365 atau tiap bulan atau tiap tahun itu harus memperbarui. Terima kasih. Ya, baik, macam-macam Bu. Jadi untuk yang berbayar itu nanti ada yang beli perorangan bisa, kemudian beli kelompok kecil bisa, beli dalam skala besar bisa. Nah, beli yang dalam skala besar itu lebih murah hitungannya, gitu ya. Kalau harga persisnya saya lupa, nanti saya akan coba cek ulang ya Bu ya. Kalau untuk ulangan harian kira-kira untuk siswa satu kelas itu pakai yang gratisan itu sudah bisa. Ya. Interupsi Pak Bowo, waktunya tinggal 15 menit untuk pemaparan. Oh iya, mohon maaf. Jadi ini padahal masih banyak sekali yang harus saya sampaikan. Ya, nanti ada sesi tanya jawab yang bisa untuk mengurai lagi. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kir, Pak Krisnawan. Jadi begini, kembali ke sini. Jadi kalau kita menggunakan penilaian yang klasik tadi atau yang pada umumnya kita pakai, kalau benar 1, salah atau tidak menjawab itu 0, maka ini akan menghasilkan jarak yang sama antara Andi Budi dengan Cherry Dani. Padahal soal yang dikerjakan bobot kesulitannya atau tingkat kesulitannya kan bisa berbeda. Apalagi yang soal-soal di perguruan tinggi, umumnya bobotnya kan lebih tinggi dibandingkan dengan soal-soal di SMA misalnya. Nah, ketika yang diselesaikan itu soal-soal yang sulit, maka mestinya tidak adil kalau dia hanya sekedar diberikan skor 1 jika benar. Ya, contohnya seperti itu ilustrasinya. Nah, yang jadi pokok persoalan adalah bagaimana definisi pengukuran itu kita gunakan. Ini yang klasik ya Bapak Ibu. Pengukuran itu menempatkan angka atau nomor kepada objek atau kejadian sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Ini pada umumnya begitu. Padahal tidak mesti selalu bisa begitu. Ini contoh yang lain. Ini yang suaranya kok kurang jelas nih Pak. Suara. Ya, bagaimana? Apakah yang lain juga bisa? Ya, sekarang jelas. Sekarang jelas Pak, sekarang jelas. Ya. Ya, mohon maaf. Mungkin koneksinya yang tidak lancar ya. Nah, ini contohnya begini. Kalau misalnya ini pada ujian bahasa Indonesia misalnya. Dari 40 soal ada 30 soal yang mampu diselesaikan oleh A, maka berarti dia 30/40, kira-kira 75% gitu ya. Kemudian ada B dan C itu sama-sama mampu mengerjakan 25 soal.
Nah, kita tidak bisa menentukan dengan cara penilaian skor klasik tadi mana yang pinter, C atau B. Gitu ya. Atau sebaliknya, ada yang tidak sama sekali bisa mengerjakan soal, si D misalnya. Dari 40 dia salah 40. Apakah kemudian kita bisa mengklaim bahwa dia tidak bisa berbahasa Indonesia? Ini kan tidak. Artinya bahwa tidak semua skor penempatan angka itu pasti hasil pengukuran. Ya, sebagaimana definisi yang tadi kita kemukakan. Nah, mestinya Bapak Ibu, ketika kita memberikan penilaian, itu kita bisa membandingkan skala pengukuran abilitas antara siswa dengan tingkat kesulitan yang ada pada setiap butir soal. Sehingga demi keadilan, mestinya siswa-siswa yang mampu menjawab soal dengan benar pada soal yang bobotnya tinggi, itu akan mendapatkan skor yang tinggi. Ya. Sebaliknya, kalau soal-soal itu bobotnya rendah, kemudian mampu menjawab dengan benar, ya bobotnya lebih rendah gitu ya. Sehingga di sini kita bisa membandingkan antara bobot responden dengan bobot soal, kira-kira begitu. Atau tingkat kecerdasan atau kepandaian si siswa dengan tingkat kesulitan soal. Ini bisa kita perbandingkan mestinya supaya adil. Nah, ini dalam research itu umumnya kalau kita menganalisis instrumen itu biasanya yang paling sering itu Alpha-Cronbach atau Alpha-Cronbach gitu ya. Ini untuk reliabilitas, kemudian untuk item itu biasanya kita menggunakan expert judgment. Ya, kita menggunakan validator ya istilahnya. Kemudian kita jarang sekali melihat dari responden ya, padahal di situ punya makna yang besar ya ketika kita memanfaatkan data dari responden. Nah, jadi artinya ketika kita melakukan pengukuran termasuk dalam hal ini prestasi belajar, setiap instrumen itu kan punya spesifikasi. Jadi sebuah instrumen dikatakan valid itu mestinya mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, kalau ini untuk mengukur bobot atau berat ya misalnya. Kemudian ini juga untuk menimbang, ini untuk panjang, ini untuk waktu, ini untuk termometer yang sekarang sudah banyak dipakai, termogan gitu ya. Artinya mampu mengukur apa yang harus diukur. Ini, nah, analoginya mestinya kita kembalikan kepada fisika. Jadi di dalam fisika itu kalau kita mengukur itu punya acuan yang jelas. Ya, kalau panjang itu misalnya yang dimaksud dengan 1 meter itu adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu sepersekian detik gitu ya, dan seterusnya. Artinya acuannya jelas. Kemudian nanti ada unit atau satuan yang juga jelas. Sementara kalau kita mengukur prestasi belajar atau kemampuan siswa, ini kan kita kalau hanya memanfaatkan skor tadi itu tidak punya satuan. Satuannya apa? Butir soal, ya, itu bukan satuan gitu ya. Nah, yang lebih susah lagi adalah karena ketika kita mengukur prestasi belajar itu sama halnya mengukur kecantikan. Artinya bisa jadi pandangan atau perspektif orang itu bisa berbeda-beda. Mana yang lebih cantik, ya itu kan tergantung dari siapa yang menilai. Gitu ya. Maka perspektif itu diperlukan. Nah, di dalam pengukuran yang sifatnya abstrak atau yang laten itu kita bisa menggunakan pendekatan mendekati seperti yang dipakai pada fisika jika kita menggunakan alat yang benar gitu ya. Ini saya perlihatkan lagi. Jadi nah, dari sini Bapak Ibu mulai kita menggunakan hitungan detail dari analisis kita tadi. Jadi begini, kalau kita punya soal biologi, ada 10 butir soal. Kemudian ada siswa A, siswa B, siswa C. Nah, kalau A itu mampu menjawab benar 8, B 6, C 3, itu informasi yang ada pada data seperti ini sebetulnya apa toh Bapak Ibu? Selama ini kan kita hanya mempertimbangkan berapa banyak si A itu menjawab benar. Demikian pula si B dan si C. Padahal di situ ada informasi. Sebetulnya si A itu mampu menjawab benar 8 dan dia menjawab soal yang salah itu 2 atau tidak menjawab 2. Demikian pula yang B.
dia mampu menjawab 6 dan benar 6, kemudian salahnya 4. Yang si C itu juga demikian. 3, kemudian salahnya 7. Nah, di situ kita bisa membuat namanya odd ratio. Odd ratio itu adalah jawaban yang benar dibagi N-P, jumlah dari seluruh soal dikurangi dengan jawaban yang benar, artinya dikurangi salahnya. Sehingga odd ratio untuk si A itu mestinya adalah 8 dibagi 2. Ya, artinya apa? Informasi itu kita manfaatkan semua. Artinya dia mampu menjawab benar 8, tetapi yang 2 salah. Demikian pula yang B, itu benar 6, salah 4. C, benar 3, salah 7. Nah, kemudian setelah itu, kalau kita buat garis gitu ya, kita buat garis, odd ratio itu tidak akan mempunyai nilai interval yang sama. Kalau misalnya ini ada 10 soal. Ini siswa yang menjawab 1 soal saja dengan benar dan ada siswa yang menjawab 9 soal dengan benar. Kalau yang 10 dan 0 itu kan sebetulnya nggak bisa diukur ya. Dalam tanda kutip ya. Artinya kalau kita membuat odd ratio di situ 1 benar 9 salah itu kan berarti 1/9, 0,111. Ya. Kemudian yang menjawab 9 benar salah 1 atau 1 salah, maka odd rasionya adalah 9/1, 9. Nah, ini kalau dibuat garis, jarak antara yang menjawab 1 soal benar dengan 5 soal benar, itu kan antara 0,111 ke 1. Artinya jaraknya kecil sekali, 5/5. Itu kan 1. Sementara 9/1, 9. Maka jarak dari 1 ke 9 itu kan 5. Sementara dari 1 ke 5 itu kan hanya 0,999 ya. Nah, artinya apa di situ? Jarak dengan odd ratio itu tidak sama sebetulnya. Informasinya belum komplit. Maka kemudian cara mengatasinya adalah dibuat dengan log atau logaritma. Ya, dibuat logaritma. Mohon maaf ini agak hitungan detailnya sampai ke sini. Sehingga kalau kita punya bilangan 0,111 kemudian kita logaritmakan, maka hasilnya 0,954. Kemudian log 1 yang menjawab 5 soal benar dan 5 soal salah tadi, maka logaritma 1 adalah 0, logaritma 9 adalah plus 0,954. Nah, dari situ baru kemudian kita menghasilkan kualitas pengukuran seperti yang ada fisika. 0 ini jelas, titik pangkalnya, kemudian bergerak ke kanan dan bergerak ke kiri sama. Dari sini informasinya akan lebih valid gitu ya. Dan satuan ini kita sebut dengan logout unit atau logit ya, disingkat dengan logit yang tadi kita sebut dengan measure pada peta right map tadi. Nah, dari situ kalau kita bandingkan dengan konstruk soal, misalnya kita menggunakan taksonomi Bloom antara bobot soal yang sulit ya, misalnya kalau menggunakan Bloom yang lama itu C6 sampai dengan C1 misalnya. Nah, di situ mestinya bobot soal yang ada pada C6 itu ada di atas posisinya ya, sejajar dengan responden yang memiliki kemampuan tinggi, mestinya begitu. Nah, dari sini Bapak Ibu kita baru kemudian memetakan dengan right map tadi. Ini saya lewati dulu, ini juga saya lewati karena waktunya terbatas. Nah, saya ingin mengaitkan dengan pengembangan bank soal Bapak Ibu. Jadi informasi-informasi tadi sebetulnya bisa kita bisa kita kemas di dalam bank soal, sehingga bank soal itu punya makna yang lebih gitu ya. Nah, ini nanti kalau waktunya tidak cukup bisa kita share materinya supaya nanti bisa dibaca Bapak Ibu sekalian. Nah, selama ini kan kita bank soal itu ngertinya hanya kumpulan soal begitu saja. Nah, kalau dilihat dari asal katanya itu sebetulnya dari item bank atau bank butir gitu ya. Nah, itu sebetulnya adalah koleksi butir soal yang sudah dipergunakan untuk menyiapkan sebuah penilaian. Sebetulnya bukan hanya di situ, karena di balik
kumpulan soal itu mestinya ada proses pengumpulan soal, pemantauan, penyimpanan dengan informasi yang lengkap harusnya. Sehingga tadi setiap butir soal itu kita tahu bobotnya itu nilai logiknya berapa. Sehingga kalau misalnya kita mau mengadakan tes, tujuannya apa nih tes itu diselenggarakan? Apakah untuk seleksi, apakah untuk mengevaluasi hasil belajar, atau untuk tujuan yang lain, apakah untuk diagnosis misalnya. Nah, kalau kita mau menyeleksi, maka kita pilihkan bobot soal yang tinggi misalnya, dan seterusnya. Kemudian umumnya bank soal itu adalah kumpulan soal yang relatif banyak atau besar, sehingga nanti akan mempermudah bagi si penyusun instrumen di dalam merakit soalnya. Nah, ini berbagai pengertian yang lain. Ya, bank soal itu adalah komposisi dari pertanyaan yang terkoordinasi, dikembangkan, didefinisikan, dan dikuantifikasikan sehingga memberikan definisi yang operasional. Dan yang paling penting ini Bapak Ibu, sekelompok butir soal yang terkalibrasi. Jadi artinya apa? Bank soal itu bukan hanya kumpulan soal, tetapi soal-soal itu sudah terkalibrasi. Bagaimana cara mengkalibrasinya? Kalau kita menggunakan IRT, maka kita bisa melakukan kalibrasi soal. Jadi kalau kita bertujuan untuk mengukur siswa dalam rangka menyeleksi misalnya, kemudian kita pilihkan soal-soal yang memiliki nilai logik tinggi misalnya. Atau kalau sekedar untuk mengevaluasi hasil belajar, maka kita campur. Misalnya yang bobot logiknya, nilai logiknya tinggi sekian, yang nilai logiknya sedang sekian, yang nilai logiknya rendah sekian gitu ya. Nah, itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak melakukan kalibrasi terlebih dahulu pada setiap butir soal. Luar biasa sekali Pak Bowo, tapi ini waktunya sudah habis. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata tidak selesai selain saya. Mungkin nanti barangkali ada kesempatan yang lain lagi kita bisa tindak lanjuti. Bahkan kalau misalnya ada pertemuan luring itu saya bersedia untuk melatih Bapak Ibu. Siap Pak untuk sampai ke operasionalnya begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi mohon maaf saya sebagai moderator terkendala, listrik tadi padam bersamaan dengan Pak Bowo, tapi nyalanya saya terlambat. Berikutnya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bowo dengan sistem IRT yang diterapkan untuk memetakan kemampuan siswa. Maka ini sesi kedua akan kita buka tanya jawab. Namun tanya jawab ini kita jaring dari chat yang sudah kita sediakan di dalam meeting room ini. Untuk pertanyaan pertama Pak Bowo, nanti langsung saja ditanggapi dari ini buah Bapak ya. Wiwin SMA Negeri 1 Sapuran, itu dari Wonosobo. Dia menanyakan bagaimana jika peringkat terakhir di kuota ditempati oleh lebih dari satu peserta. Maksudnya ini saya tambahkan, mungkin pada grade paling bawah yang diterima kok ada 3 peserta yang sama. Itu bagaimana Pak Bowo? Monggo kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf dari Pak siapa tadi saya belum membuka chatnya Pak. Wiwin. Dari Pak dari Wiwin ya. SMA Negeri 1 Sapuran, Wonosobo. Ya, baik, terima kasih Pak Wiwin dari SMA Sapuran Wonosobo. Jadi begini, sebetulnya di dalam analisis seperti ini dengan menggunakan IRT itu nanti begini Pak, saya akan perlihatkan ini ya, sebentar. Saya akan perlihatkan. Jadi analisisnya itu bisa macam-macam, bisa sangat kompleks selain dengan menggunakan, nah ini, saya akan tunjukkan ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi selain nilai logik, kita juga bisa pertimbangkan ini Bapak Ibu. Ini namanya skalogram atau Gatman tadi. Jadi kira-kira mereka benar itu betul-betul mampu atau karena hasil tebak beruntung gitu ya. Karena dari sini pola jawabannya bisa kita analisis. Jadi seperti ini misalnya tadi ya. Saya contohkan. Peserta nomor berapa tadi? Nomor 8 ini ya, peserta nomor 8.
peserta nomor 8 ini dia ada kemungkinan untuk melakukan tebak beruntung. Artinya jawaban benar itu diperoleh karena keberuntungan. Karena soal-soal yang mudah, soal nomor 7 misalnya. Soal nomor 7 itu dia paling mudah, soal nomor 7 kan paling mudah, ternyata dia salah. Tetapi soal nomor 1, ya, soal nomor 1 itu dia mampu menjawab dengan benar. Padahal ini termasuk kategori soal yang sulit. Bahkan tingkat kesulitannya nomor 2 setelah soal nomor 6. Ya. Kalau Pak Bo, ini saya tingkatkan. Kalau misalnya peserta itu ternyata kebetulan soal yang susah itu dia mempelajari materi itu. Nah, yang susah kebetulan dia pelajari, pas dia pelajari. Ya, jadi gini, kita tidak bisa menjudgment mudah atau susah dari analisis kualitatifnya. Jadi mudah atau susah itu dilihat dari analisis kuantitatifnya. Berapa banyak siswa yang menjawab dengan benar. Semakin siswa itu mampu menjawab, semakin banyak siswa yang menjawab benar pada suatu butir soal, maka itu dianggap soal yang mudah. Itu, ya. Jadi kalau sebaliknya, ya, kalau semakin sedikit siswa itu mampu menjawab benar pada sebuah butir soal, semakin sedikit yang menjawab benar, maka soal itu dianggap soal sulit. Jadi datanya adalah kuantitatif. Nah, sehingga penentuannya tadi bukan hanya sekedar dari nilai logiknya, tapi ini kita bisa lihat ini peringkat peserta berdasarkan urutan peserta, ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai kebetulan yang paling akhir nomor 15. Misalnya kita mau ambil 10, maka kita tinggal urutkan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nomor beberapa dari peserta ini mungkin nanti ada yang nilai logiknya sama. Seperti misalnya ini nomor 8 dan nomor 12. Ya, ini kan kalau dilihat dari jawaban benarnya ini sama-sama bisa mengerjakan 3 soal benar. Nomor 8 itu kan ada ini 1, 2, 3. Nomor 12 juga ada 3 jawaban benar. Tetapi nomor 8 dan nomor 12 bobotnya itu lebih bagus yang nomor 8. Karena nomor 8 itu mengerjakan soal-soal yang sulit, yang benar. Sementara nomor 12 itu dia mengerjakan soal-soal yang mudah, walaupun dia juga mengerjakan dengan benar 3 butir soal. Begitu Pak. Jadi ini nanti sudah mudah sekali untuk membuat seperti ini. Jadi bukan semata-mata dari nilai logiknya. Begitu Pak Wiwin. Pak Wiwin, gimana? Sudah puas dengan jawaban yang disampaikan Pak Bo tadi? Ampun Pak Wiwin. Ini ada pertanyaan lagi Pak Bowo dari Bapak Nuryanto dari Man Insan Cendekia Serpong, Tangerang Selatan. Bagaimana tahu menentukan soal yang tersulit, mungkin sedang dan mudah dengan sistem IRT itu Pak Bowo? Terima kasih. Pak Sinten tadi Pak? Nuryanto. Pak Nuryanto. Ya, tadi sebetulnya secara tidak langsung sudah terjawab nih Bapak Ibu. Pak Nuryanto. Jadi kita tahu soal sulit atau mudah itu dari data kuantitatif setelah semua peserta SBMPTN terkumpul datanya. Jadi soal dikatakan mudah itu kalau butir soal itu yang menjawab benar banyak. Banyak dijawab benar oleh peserta. Itu disebut dengan soal mudah. Sebaliknya soal itu dikatakan sulit kalau yang menjawab benar sedikit dari peserta. Nah, di situ kan data kuantitatif nanti yang bicara. Jadi bukan angan-angan kita. Misalnya selama ini kita menganggap soal-soal metabolisme itu susah atau genetika itu susah misalnya. Tapi ternyata setelah diteskan siswa banyak menjawab dengan benar. Maka di situ data mengatakan bahwa soal metabolisme atau soal genetika tadi mudah karena sebagian besar menjawab benar. Begitu. Ngeten Pak Nuryanto. Ya, dijawab oleh Pak Bowo. Untuk pertanyaan yang ketiga ini dari Bu Umi Salamah, SMA Negeri 1 Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. Bagaimana caranya aplikasi ini diterapkan dalam soal latihan soal harian atau tes agar guru bisa mengukur tingkat kesulitan soal dan keadaan siswanya? Ini dari Bu Umi Salamah, Pak Bowo.
terima kasih Bu Misalamah. Ya, paling mudah tadi begitu. Nanti softwarenya nanti saya beritahukan mungkin lewat Pak Krisnawan atau lewat teman-teman yang lain di grup Ya, itu apa-apa. yang versi gratisan nanti ya. Kalau yang berbayar ya tentu saja harus bayar itu ya. Nah, itu nanti kita bisa melihat dari kalau kita mau membandingkan antara bobot soal dengan peserta tes atau dari siswa dengan menggunakan right map tadi, dengan menggunakan peta map peta right ya. Jadi dari setiap makanya sebetulnya arah kita ke pengembangan bank soal itu maksudnya bahwa setiap soal yang sudah masuk ke dalam bank soal itu mesti harus memiliki karakteristik yang sudah teridentifikasi dan terkalibrasi. Ini bobot soalnya berapa? Apakah distraktornya berfungsi dengan baik atau tidak? Kemudian apakah soal itu punya kecenderungan bias gender misalnya? Apakah soal itu bisa membedakan dengan baik gitu antara peserta satu dengan yang lain gitu ya? Itu arahnya ke sana sebetulnya. Mengapa kok ini kita kaitkan dengan pengembangan bank soal? Arahnya adalah setiap butir soal itu punya identitas yang lengkap. Sama seperti di KTP kita. Ya, kira-kira begitu. Nah, setiap butir soal ini nanti akan kita gunakan kalau kita punya bank soal gitu ya. Dari sebuah indikator misalnya. Misalnya kita turunkan indikator soal itu dari IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Itu ada sekian banyak koleksi butir soal, tentu dari sekian banyak koleksi butir soal itu identitasnya akan berbeda-beda. Nah, nanti begitu kita mau menyusun tes misalnya, kita mau melakukan uji kompetensi KD 3.1 dan KD 4.1 misalnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi, maka kita pilihkan soal yang memiliki sebaran bobot soal yang tinggi sekian persen, yang sedang sekian persen, yang rendah sekian persen gitu ya. Tapi suatu saat barangkali kita punya tujuan yang lain, misalnya untuk menyelesaikan kontingen olimpiade misalnya, olimpiade biologi, tingkat kota misalnya, tingkat provinsi atau tingkat nasional. Nah, tentu kita pilihkan dari dari setiap butir indikator tadi kita pilih soal-soal yang susah gitu ya. Supaya nanti saringannya lebih rapat lagi, kira-kira begitu. Oke, Pak Bo, terima kasih atas pencerahannya pada Bu Misalamah. Lalu pertanyaan yang keempat nih Pak Bo, ini dari jauh, dari SMP Negeri 1 Sabang Aceh, dari Ibu Kartika Jurika. Pertanyaannya, apakah aplikasi ini bisa diterapkan untuk siswa SMP untuk mengukur tingkat kesulitan siswa? Ya, baik, terima kasih Bu Kartika. Ini yang paling jauh nih dari Sabang. Bisa Bu. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa melakukan analisis ya detail gitu ya. Bahkan sampai pola jawaban siswa itu bisa kita analisis ya. Termasuk tadi misalnya kita punya misalnya sampai kita mau menyeleksi peserta olimpiade misalnya. Kita menghendaki ada 5 kontingen atau 5 peserta. Nah, kok skornya sama? Misalnya dari 5 itu kebetulan skornya sama. Artinya mereka mampu menyelesaikan misalnya dari soal yang kita gunakan untuk menyelesaikan dari 50 soal itu mereka mampu menyelesaikan 45 soal semua misalnya. Nah, kemudian dari peserta tadi misalnya yang menyelesaikan 45 soal itu ada 7 orang, padahal kita mau mengambil hanya 5 saja, kita bisa menentukan dengan baik ya dengan menggunakan alat ini tadi. Kita bisa tentukan misalnya pola ketelitiannya. Bahkan kita bisa menganalisis. Pola ketelitian itu tadi bisa kita lihat dengan skalogram. Jadi kalau pada soal-soal yang sulit dia mampu mengerjakan, tapi soal yang mudah dia tidak mampu mengerjakan, ada kecenderungan dia ceroboh. Tapi kalau soalnya yang diselesaikan itu polanya teratur, tertata, gitu ya. Mulai dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, yang tidak bisa itu pada bagian yang sulit-sulit, berarti ada kecenderungan anak ini teliti. Atau sebaliknya misalnya, dia mampu menyelesaikan banyak soal tetapi polanya nggak jelas. Nah, itu bisa kita indikasikan bahwa ada sebagian yang dia kerjakan dengan benar itu karena hasil tebak beruntung. Begitu kira-kira Pak Kris. Masih ini waktunya masih 15 menit untuk tanya. Saya
melanjutkan pertanyaan lagi Pak Bu dari chat. Silakan. Dari Bapak Sunya Getrida. Ini Mbak atau nih? Oh, Mbak Sonya Getrida, mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Mohon izin bertanya, jika pembuatan soal pilihan ganda dengan ranah kognitif tingkat berpikir dari C4, C5, dan C6 itu, apakah skor pada setiap butir soal itu tetap mendapat skor 1 jika menjawab benar dan 0 jika menjawab salah? Ataukah ada skor yang dapat diberikan lebih besar atau bagaimana? Ya, itu pertanyaannya. Terima kasih Pak Kris. Baik Mbak Sonya Getrida, ya. Mbak Sonya Getrida. Ini kebetulan saya buka chat tadi belum buka. Ya. Jadi begini Mbak Sonya, untuk tahap awal iya. Tetapi analisisnya bukan berhenti sampai di situ. Untuk tahap awal iya, sekalipun itu soalnya C4, C5, C6 maupun C1 yang benar diberikan 1 dulu. Tapi itu masih tahap yang awal sekali. Nah, setelah itu baru kemudian ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan probabilitas. Ya, dari probabilitasnya kita bisa ketahui sampai akhirnya di setiap bobot soal itu akan terukur dengan yang namanya skala logit atau nilai logit. Ya, jadi awalnya iya, semua soal benar 1, salah 0 gitu ya. Betul. Ya, tetapi setelah itu tahapnya masih sangat panjang. Tadi penjelasan saya di Orient tadi. Itu ya. Lanjut lagi Pak Bobo. Ini dari Pawit Ngafani, SMA Negeri 1 Kendal, Jawa Tengah. Ini Pak Ibu. Izin bertanya Bapak, sistem IRT kan menggunakan aplikasi. Terus andaikan saya ingin membuat analisis menggunakan Excel dengan kaidah-kaidah IRT, apakah bisa? Andaikan bisa, bagaimana menentukan bobot masing-masing soal? Terima kasih, ya Pak. Ya, baik, luar biasa ini semangatnya Pak Pawit Ngafani dari SMA 1 Kendal. Sebetulnya bisa Pak, prinsipnya bisa, tetapi langkahnya sangat panjang. Sangat panjang. Jadi tahapan-tahapannya itu kan mulai dari menentukan skor 1-0 dulu, kemudian setelah itu kita pertimbangkan berapa banyak begini Pak, kalau hanya sekedar untuk analisis butir soalnya tanpa mempertimbangkan peserta, itu mungkin dalam waktu 1 hari atau 1 minggu lah, 1 minggu mungkin bisa. Tetapi kalau sudah sampai pada menentukan skalogram, kemudian analisis distraktor sampai tingkat abilitasnya, kemudian apakah soal itu mampu membedakan dengan baik atau tidak, apakah sampai pada kemampuan membedakan antara laki-laki perempuan atau misalnya dari kota dan desa misalnya. Karena kita bisa bawa analisis itu sampai kepada misalnya apakah bapaknya guru, orang tuanya guru dan non guru misalnya, kita bisa sampai analisis ke sana. Itu akan sangat panjang. Ya, menurut saya Excel bisa, tetapi langkahnya sangat-sangat panjang. Dan rumit nih Pak. Dan rumit gitu ya. Nah, pakai software aja yang gratis atau kalau mau yang berbayar. Langsung tinggal pakai. Terus Pak Bu, ini dari Pak Muhammad Ansori. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana menentukan tingkat kesulitan hanya bisa dilakukan setelah dilakukan tes. Kemudian bagaimana bila dilakukan tes lagi ternyata memungkinkan dapat merubah tingkat bobot soal yang telah dibuat. Ini terus dilanjutkan lagi. Lalu penentuan tingkat kesulitan hanya bisa dilakukan setelah dilakukan tes. Kemudian bagaimana bila dilakukan tes lagi ternyata memungkinkan dapat merubah tingkat bobot soal yang telah dibuat. Oh ternyata kembali. Monggo Pak. Terima kasih Pak Ansori. Ini dari mana Pak Ansori? Dari mana ya? Ini tidak ada. Ya. Ya, jadi betul Semarang Pak. Oh, dari Semarang. Yeah. Sudah nggak banjir lagi ya Pak ya Semarang ya? Alhamdulillah Pak. Iya Pak Ansori. Begini Pak. Jadi memang penentuan tingkat kesulitan dengan IRT ini hanya bisa dilakukan setelah tes selesai. Jadi setelah tes selesai. Artinya apa? Dasar penentuan tingkat kesulitan soal itu dasarnya adalah kuantitatif dari data empiris yang terkumpul.
Nah, setelah misalnya itu dilakukan, nanti kok dipakai tes lagi apakah bisa bergeser? Sangat bisa bergeser. Akan tetapi begini, Pak, ketika kita mengembangkan bank soal, maka di situ ada tahapan melakukan uji coba atau tryout. Ketika sampelnya besar, nanti kita akan memperhatikan sampelnya juga, ya. Kalau sampelnya representatif, maka umumnya polanya kurang lebih sama. Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti tes TOEFL. Iya, ya, tes TOEFL. Nah, tes TOEFL itu dikembangkan dengan IRT. Sehingga kira-kira kalau kita itu punya kemampuan yang sama dan tidak belajar gitu ya, sekarang tes TOEFL di mana, besok tes TOEFL di sana, kurang lebih skornya ya segitu-segitu saja. Kurang lebih sama. Karena mereka sudah mengembangkan ini dengan IRT. Nah, tentu begini Pak Ansori ya. Jadi itu sangat tergantung dari uji coba yang sudah dilakukan atau tryout yang dilakukan. Maka penyusunan bank soal itu tahapannya bukan hanya sekedar membuat soal terus dikumpulkan, tapi analisisnya yang dilakukan tadi sampai soal-soal tadi terkalibrasi. Nah, ketika soal itu sudah terkalibrasi, maka insya Allah akan menghasilkan hasil yang kurang lebih sama. Kalau sama persis itu tidak, kemungkinannya mungkin juga kecil gitu ya. Yeah. Begitu Pak. Yeah. Dan ini karena waktunya tinggal 6 menit, ada satu pertanyaan lagi dari Bu Sriwiyati, SMA Negeri 2 Taraan. Pak, apakah kira-kira aplikasi ini akan terus dipakai untuk seleksi SBMPTN 3 tahun ke depan? Monggo Pak Bu. Yang terakhir ini. Iya, terima kasih. Nah, kalau ini saya terus terang tidak bisa menjawab, Bu. Tapi yang jelas memang sekarang di perguruan tinggi dan di dunia akademik itu sudah mulai mencoba meninggalkan teori tes klasik, Bapak Ibu. Jadi teori tes klasik itu ternyata punya banyak kelemahan. Contoh sederhana saja begini. Kalau dulu kita melakukan analisis tingkat kesulitan soal, ya, itu kan hanya menghitung berapa banyak siswa yang menjawab benar dibagi dengan seluruh peserta tes kali 100%. Ya, itu dulu ya. Demikian pula daya beda. Daya beda itu kan hanya menentukan dengan cara porsi siswa yang menjawab benar pada kelompok atas dibandingkan dengan porsi siswa yang menjawab benar pada kelompok bawah. Hanya itu saja. Nah, pada contoh yang pertama tadi, ketika kita mempunyai indeks tingkat kesulitan soal, ya, atau difficulty index, atau sering disingkat dengan DI itu, atau tingkat kesulitan soal, itu kan hanya punya satu angka. Padahal di situ kalau punya satu angka, soal ini sulit bagi siapa, itu kan tidak terjawab. Tidak terjawab. Tetapi dengan menggunakan IRT tadi, kita bisa menjawab. Karena ukurannya adalah skala logit, sehingga itu sulit bagi peserta nomor 1, tapi mudah bagi peserta nomor 5 misalnya. Nah, kalau tentang itu kebijakan apakah akan terus dipakai sampai 3 tahun ke depan, wallahu alam, saya tidak tahu karena itu panitia SBMPTN atau LTMPT itu kan terus bergulir gitu ya dari perguruan tinggi negeri. Halo, iya Tante. Lain, gitu ya. Kira-kira begitu Pak Kris dan Bu Sriwiyati. Ya, terima kasih Pak Bowo. Dan ini ada permintaan untuk satu permohonan materi dan aplikasi dari Bu Amin Dwi Astuti, SMA Negeri 1 Ceper, Pak Nur Hadi, STKIP Sumatera Barat Padang, lalu Bu Udi Haryati, SMA Negeri 1 Ngerambi, Jawa Timur. Mungkin tidak hanya bertiga ini, namun mungkin peserta ini banyak yang mengharapkan untuk mendapatkan aplikasi ataupun nanti untuk share materinya. Karena sangat menarik sekali dan ini yang terbaru sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan sosialisasi kepada siswa untuk persiapan SBMPTN. Terima kasih Pak Bowo atas apa yang telah disampaikan yang sangat luar biasa ini, dan kami sebagai moderator menyimpulkan webinar pada siang hari ini bahwa sejak tahun 2018 SBMPTN itu sudah tidak lagi menggunakan sistem skor betul +4 dan salah -1 dan tidak menjawab 0, melainkan dengan item respon teori atau IRT. Nah, tahapan penilaian dengan IRT ini
satu seluruh jawaban benar akan diberi nilai skor 1, dan yang salah maupun tidak menjawab skor 0 untuk yang tidak menjawab. Lalu yang kedua, penerapan teori respon butir, item respon teori. Setiap soal yang benar akan dianalisis kembali karakteristiknya dengan melihat kesulitannya dibanding dengan soal yang lainnya. Yang ketiga, karakteristik tiap soal didapatkan di tahap 2 digunakan untuk menghitung skor peserta. Butir soal yang relatif sulit akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibanding dengan butir soal yang lain. Dan Bapak Ibu, dengan sistem penilaian item respon teori IRT ini, penentuan kemampuan siswa yang masuk di perguruan tinggi ini bisa dipetakan lebih akurat dan cermat. Dengan aplikasi IRT dapat memilih dan memilah soal-soal yang dapat berbobot logik berbeda-beda dengan apa yang dikuasai oleh siswa, sehingga dapat memetakan siswa mana yang mempunyai kemampuan unggul betul di dalam menjawab soal. Mungkin seperti itu kurang lebihnya rangkuman yang saya buat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Dr. Sugiarto SPD MPD selaku narasumber kita yang hebat sekali pada siang hari ini, dan ini merupakan hal yang terbaru, mungkin yang baru kita dengar untuk keterangan-keterangan, sehingga menarik sekali. Dan sekali lagi saya selaku moderator, saya masuk terlambat tadi karena mengalami mati lampu, mungkin di providernya untuk menara yang saya pakai untuk tri ini juga mengalami kematian gangguan, sehingga tadi sempat drop dan menyala lagi. Alhamdulillah bisa menyambung kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada semua peserta yang telah mengikuti kegiatan ini, semoga bisa mengambil manfaatnya, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan waktu saya kembalikan kepada host Ibu Kurnia. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.